Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini saya melihat atau merasakan energi di mana orang ini adalah orang yang sebenarnya jahat tapi berpura-pura baik. Bahkan berteman dengan dirimu. Kira-kira siapa ya yang berpura-pura baik? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energimu di mana dirinya berpura-pura baik kepadamu ya. Kita lihat ini bukan untuk menakut-nakuti ataupun apapun yang negatif, tetapi ini untuk lebih ke perlindungan diri ya. Oke. Kita lihat orang yang berpura-pura baik, apa yang dia rasakan terhadapmu. Six of Wands, wow. Two of the World maksudnya. Di sini juga Seven of Pentacles, wow. Saya merasakan di sini ada yang tidak suka dengan pencapaianmu ya, dimana oh iya aku senang gitu ya. Pencapaian ini artinya prestasi ya, ataupun apa yang kamu punya dia rasa iri. Itu berarti orang yang sebenarnya tidak suka denganmu, tetapi tidak ditunjukkan secara nyata ya, tetapi secara perasaan itu sudah nggak suka karena ada rasa iri. Kenapa? Dia nggak menghargai kerjamu ya, atau kebahagiaanmu. Dia merasa tersaingi ya. Jadi dia mau dirinya yang star ya, dirinya yang bahagia. Kamu tuh kayak macam ya, pokoknya intinya dia nggak suka kalau kamu bahagia gitu. Apa yang kamu punya, mungkin kamu punya mobil baru atau kamu mendapatkan pekerjaan bagus ya, dia nggak suka. Ini ada di lingkungan sekelilingmu, entah keluarga, entah tetangga, entah sahabat kantor atau relasi ya, nggak suka. Apalagi kalau kamu punya prestasi, mereka nggak suka. Kenapa? Karena menurut mereka kamu tuh ancaman buat dirinya, karena dia mau menjadi star. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang yang iri, berarti tuh tanda-tandanya orang yang hanya berpura-pura baik kepadamu. Padahal sebenarnya dia nggak baik, aslinya di karakternya nggak baik gitu ya. Jadi tidak suka dengan apa yang kamu dapatkan, selalu saja kayak pandang sebelah mata gitu, apa sih gitu ya. Tapi mau kepo, suka kepo urusan orang, habis itu nyinyir ya. Nah ini ada yang seperti gitu, nggak suka dengan apa yang kamu dapatkan ya. Kita berhasil dibilangnya macam-macam ya, ataupun mungkin sombong dan lain-lain. Kita miskin pun diceritain, jadi ya serba salah. Jadi mungkin ke depan kamu nggak usah terlalu mau pusing dengan kata orang ya, apalagi orang-orang yang tidak membangun, tidak mensupport ya. Kita lihat lagi di sini ada Ace of Cups, The Magician ya. Jadi dirinya yang pura-pura baik ya. Di sini ada Three of Cups,
ada the Tower, dan ada Seven of Sword. Maaf, Five of Sword. Oke. Berikutnya saya lihat di sini ya, orang yang penuh drama ya, di mana dirinya berusaha untuk menjatuhkanmu dengan cara apapun, dengan berdrama, dengan menyanjung, padahal sebenarnya dia ingin menjatuhkan ya, pura-pura berteman dengan kamu ya, ujung-ujungnya itu dia mau tahu atau mencari info kelemahan kamu di mana untuk dijadikan tameng buat nanti suatu saat kalau dia bisa melawan kamu. Ya, ini bukan menakut-nakuti atau menyebar fitnah, enggak ya. Di sini terkadang orang bilang, Kaica kok bicaranya agak sedikit gimana gitu ya. Tetapi di sini itu untuk mungkin kalian yang belum pernah mengalami. Kalau kalian yang sudah pernah mengalami dengan kondisi orang-orang seperti gini, pasti kamu bilang, ya benar Kaica. Jadi kita harus waspada, bukan berarti kita membenci semua orang, tidak. Tetapi lebih waspada untuk perlindungan diri kita. Bagaimana kita mau melindungi orang lain kalau diri kita saja nggak dilindungi? Kita harus melindungi diri kita dulu sebelum kita melindungi yang lainnya. Terkadang terbalik, melindungi orang, wah supaya dikatakan baik, ikut saja kata mereka ini. Akhirnya apa? Dirimu sendiri yang akhirnya menjadi tumbal, tersakiti, diabaikan, kasihan dirimu. Ya, jadi fokus pada dirimu dulu ya. Dimana di sini ya, kalau orang dia berusaha untuk menjatuhkanmu dengan cara apapun ya, bersaing tidak sehat, cerita di bos macam-macam. Kalau memang dia apa dibilangnya kayak mau kamu baik, pasti dia panggil empat mata, bicara baik-baik, tegur baik-baik, bukan cerita cingir di belakang, tukang gosip ya, mata-matai kamu ya, seolah-olah kamu pencuri, atau ya itu lapor-lapor ya. Dia pura-pura baik padahal dia mata-matai kamu. Untuk apa? Mendapatkan informasi yang mana dia bisa cari muka ke pimpinan. Ini ada ya. Ataupun mungkin kondisinya juga ya, pokoknya cari muka lah ya, untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, atau mencari kelemahanmu untuk dijadikan bahan supaya seolah-olah kamu itu salah gitu ya, supaya orang-orang percaya bahwa kamu itu orang jahat ya. Karena di sini ada playing victim, manipulator, dan narcissistic personality disorder. Kalau kamu sudah terkoneksi dengan orang-orang itu, baru kamu bilang, oh ya ternyata memang saya harus bisa memproteksi diriku. Malah lucunya kamu memproteksi orang-orang toksik dan mengorbankan dirimu. Ini kebanyakan nih energinya saya rasakan ya. Karena mau dikatakan baik, merasa tidak enakan, akhirnya kamu yang hancur sendiri ya. Jadi gitu, dia tidak mau kamu naik ya, artinya contohnya naik jabatan kek, atau lebih sukses dari mereka, dia nggak suka ya. Dia akan mencari kubu-kubu untuk menyerangmu atau menghasut orang-orang lain supaya orang lain juga bertengkar denganmu. Nah ini ada ya. Karena ya dia untuk bisa mencapai itu, bagaimana caranya supaya konsentrasimu buyar untuk supaya tidak mencapai puncak apa yang kamu inginkan ya. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang mendekati tiba-tiba. Kalau kamu sudah tahu bahwa oh pada saat saya susah orang-orang yang mendekati saya ini adalah orang-orang yang tulus. Tetapi pada saat kita di atas, semua datang itu dengan kepalsuan ya. Tidak semua ya, maaf, ada beberapa, tetapi lebih banyak kepalsuannya. Karena apa? Lagi membutuhkan ya. Jadi pada saat kamu di bawah, bersyukurlah karena semesta mau kasih tahu bahwa ini loh ciri-ciri orang baik, ini loh ciri-ciri orang yang modus ya. Oke, berikutnya di sini dia menganggap kamu sebagai ancaman atau apa ya, kalau dibilang pesaing ya. Dia merasa bahwa dia nggak suka kamu, ada kerasa iri hati di sini ya, ataupun tidak suka aja ya, mirip-mirip yang pertama tadi ya, tidak suka dengan pencapaianmu. Pokoknya dia yang harus lebih, dia yang harus menjadi star, dia yang harus bisa menguasai semuanya, dipuja ya. Kalau kamu ambil sedikit, dia nggak mau. Karena kita bicara tentang narcissistic personality disorder, ini energinya paling tinggi, di mana hanya dia dan dia yang harus benar, hanya dia dan dia yang harus dimengerti, dan hanya dia dan dia yang harus bisa sukses. Ya, kalau kamu yang sukses, dia iri. Ya, ini berarti orang-orang yang sebenarnya tidak cocok untukmu, tetapi kamu masih dalam circle toxic ya, di mana masih bersama mereka. Ya, kalau dia menganggap dirimu sebagai ancaman,
wah siap-siap saja nanti kamu dilengsarkan, tunggu waktunya. Karena dia merasa kamu mengancam, dia di posisinya terancam. Jadi dia bagaimana caranya supaya melengsarkanmu. Ini ada yang mungkin tadi ya, cari muka kepemimpinan untuk supaya kamu tidak bisa naik jabatan, ataupun ya secara tidak langsung bersaing. Karena di sini ada yang saya lihat di sini tidak suka ya, lebih ke penampilan, lebih cantik. Ini lebih ke ya seperti gitu ya. Lebih cantik, lebih ganteng di dalam satu kantor gitu ya. Jadi ada beberapa yang merasa tersaingi aja gitu. Karena popularitas kamu masih lebih daripada dia. Atau kamu tiba-tiba datang dan mengambil popularitas dia. Ya. Oke, berikutnya saya lihat di sini ya, dirinya yang pura-pura baik ke depannya ya. Kamu lebih waspada saja. Dia selalu ingin menang sendiri ya. Kalau ada keuntungan dia minta bantu, oke. Tapi kalau kamu minta bantu dia nggak bisa. Ya, berarti hanya pada saat dia baik, pada saat lagi butuh. Jadi kalau kamu sudah tahu orang-orang ini ke depannya akan begini, ini orang tidak baik. Ya, karena dia datang hanya karena dibutuhkan, karena hanya membutuhkan pertolongan. Pada saat kamu butuh pertolongan, baik, jangan ke saya ini, ya. Atau benalu, ya, hanya mau enaknya saja, susahnya ya kamu cari jalan sendiri, jangan bawa-bawa saya. Tapi kalau senangnya, yuk mari sini sama-sama. Nah ini ada, bahkan mungkin pasangan nggak mau dibawa hidup susah, tapi kalau senang atau mendapatkan sesuatu, dia juga ingin menikmati tanpa ada perjuangan. Nah ini ya. Jadi bukan berarti saya bilang kamu Kak Ica, berarti ini karakter pasangan saya kayak gini, berarti dia orang tidak baik, berarti saya harus pisah ya Kak. Ya itu urusan kamu, bukan urusan saya. Saya di sini cuman memberikan petunjuk dari semesta bahwa ini loh orang ciri-ciri yang baik, orang-orang ciri-ciri yang tidak baik gitu. Selebihnya kembali ke keputusan kamu, karena kamulah yang menentukan nasibmu sendiri, bukan saya. Di sini saya penyambung lidah saja, memberikan kisi-kisi bahwa ini yang pantas bersamamu dan orang ini yang tidak pantas bersamamu. Dan kondisi tema kita saat ini adalah orang-orang yang tidak pantas bersamamu. Jadi kamu yang menelaah sendiri. Ya, kalau ke depan ini terjadi, ya berarti kamu sudah tahu ini orang karakternya nggak bagus. Saya harus menjaga jarak atau ya setidaknya menjauh. Bukan kamu suruh dia yang jauh, kamu yang harus menjauh. Kamu yang harus tahu diri, kamu yang harus introspeksi diri, dan kamu juga harus bisa memberikan perlindungan pada dirimu. Bukan dia yang berubah. Kebanyakan manusia-manusia di sini ya, saya mau kamu berubah, saya menuntut. Jangan kita menuntut siapapun. Kita yang harus bisa memberikan perlindungan pada diri kita. Oh dia nggak mau berubah, oke berarti saya harus mengambil tindakan seperti begini. Kebanyakan manusia Indonesia itu mau merubah orang. Nggak bisa. Orang itu gak bisa dirubah-rubah kecuali dirinya sendiri yang mau berubah. Sama seperti dirimu, kamu disuruh berubah, orang kan tertekan, kamu tertekan. Iya kan? Karena bukan karaktermu. Jadi sekarang kamu yang harus bisa memberikan perlindungan. Oh dia gak mau berubah. Oke, sudah, saya yang harus bisa memberikan perlindungan. Saya harus bisa mengambil langkah, sikap untuk diriku. Intinya gitu, bukan kita suruh orang berubah, gak ada. Yang bisa membuat dia berubah itu adalah dirinya sendiri, bukan kamu. Ya, jangan memaksa orang kalau dia mau berubah. Orang artinya gini, orang mau berubah, dia mau jahat menjadi baik, itu proses semesta dan dirinya, bukan kamu. Ya. Kalaupun mungkin kondisinya dia berubah karena kamu, berarti semesta memberikan ilham kepada dia untuk ya secara tidak langsung dia mau berubah karena kamu, karena dia yang mau berubah. Bukan kamu yang bentuk dia sampai dia berubah, tidak. Ya. Karena memang dari pribadinya gitu, ya. Dan di sini kata orang pura-pura baik sesuai tema kita lagi adalah dimana dirinya tuh kayak senang kalau kamu tuh susah. Makanya tadi saya bilang kan, kalau kamu susah ya susah sendiri, bye. Itu kategori senang, nggak mau mencari solusi bersama. Ini lebih ke pasangan juga, ya. Berarti pasanganku nggak baik kok, Kak Ica. Ya itu penilaianmu sendiri. Saya kan cuma memberikan kisi-kisi. Bahwa kalau tidak mau berjuang bersama itu kategori orang yang tidak baik untukmu. Karena yang masuk kategori baik adalah orang yang memang betul-betul tulus. Kalau dia meninggalkanmu pada saat susah dan senangnya mau sama-sama, ya berarti itu kategori orang yang hanya modus. Gitu ya. Jadi senang aja kalau lihat kamu susah. Ya, makanya jangan story-story. Keberhasilan tuh nggak usah di story. Karena apa?
Orang-orang di luar sana itu mulutnya diam tapi hatinya itu mendoakan kamu supaya suatu saat nanti kamu tuh bisa jatuh. Jadi nggak usah story-story, tunjukkan aja bahwa kamu sudah mempunyai sesuatu biar mereka oh iya iya. Gitu ya. Jangan di story-story yang macam-macam ya, ataupun bikin status ya. Apalagi status galau. Wah, itu dia senang sekali, tertawa mereka itu. Ya. Cukup kamu dan Tuhan saja yang tahu kondisi kamu, baik senang buruk bagusnya kamu. Tidak perlu dipublikasikan atau curhat-curhat di sosial media, itu salah tempat. Malah orang tertawa. Karena apa? Karena lucu. Bukan tempatnya kamu sharing di situ. Ya. Ujung-ujungnya orang tertawa kan. Ya karena apa? Merasa kamu bodoh. Nah, itu ya. Jadi em, jangan apa ya kalau dibilang selalu memperlihatkan kesuksesan atau kesedihanmu di sosial media. Ya, kamu curhat-curhat ya sama semesta aja, banyak doa ya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan petunjuk, Tuhan yang akan memberikan kamu jalan keluar kalau kamu ada masalah, bukan mereka. Ya. Oke, dan terakhir di sini orang-orang yang hanya berpura-pura baik kepadamu, dia ingin menjatuhkanmu dengan cara apapun. Ya, ini ada playing victim di sini saya lihat ya. Jadi ke depan ini yang akan terjadi ya. Jadi mungkin di akhir tahun ya, banyak orang playing victim. Playing victim ini artinya apa? Balik marah kamu, padahal dari kesalahan dia, ya. Contohnya dia pinjam duit, belum dikembalikan, nanti dia marah-marah, cuman 1 juta aja kok ribut, nanti aku balikin. Dia balik marah. Atau nggak punya kasih sekali, kamu tidak lihat ya anak saya sakit. Pokoknya macam-macam. Ya, ataupun pasangan, wah itu karena dia boros, itu karena padahal nggak lihat kamu ada nafkahi tidak. Nah ini contohnya ya, ada playing victim di sini yang akan membuatmu sakit hati. Jadi kalau apa yang saya bilang di sini ya, kategori orang yang tidak baik yang tadi saya bilang dan kamu masih bersamanya ya, siap-siap saja hidupmu mungkin di bulan September Oktober sudah ya, berarti kedepannya ya November Desember kamu akan sakit hati karena ulah mereka. Ini ciri-ciri orang yang tidak baik yang saya bilang, yang akan memberikan dampak ke hidupmu di masa depan, yang mana akhirnya hidupmu akan menjadi sedih atau ruwet, ya, makan hati, stres, bahkan mungkin kamu akan sakit karena pikiran, karena ulah mereka. Makanya sekarang kamu harus bisa lebih prioritaskan dirimu, lebih fokus pada pencapaianmu sendiri tanpa banyak bicara, ya. Tanganmu jalan, pikiranmu jalan, mulutmu diam, ya, mulutmu diam. Kebanyakan kita banyak ngomong, planning ke depan, gak usah ngomong-ngomong planning, buktikan aja bahwa planning saya bagus, jalan dengan lancar. Kalaupun tidak berjalan dengan lancar, ya sudah, berarti bukan rezeki di situ. Tapi kalau kamu sudah ngomong-ngomong, orang-orang malah mungkin akan menggagalkan. Karena apa? Yang tadi, dia tidak suka kamu lebih dari dirinya. Ya. Jadi jangan banyak ngomong, tapi banyak kerjanya. Nah ini ya ciri-ciri orang yang sebenarnya tidak baik atau pura-pura baik kepadamu. Dan ini ada di circle-mu, sekeliling kamu. Jadi hati-hati, lebih waspada. Kadang-kadang mulut itu bisa beda dengan hati. Ya, jadi kita tidak bisa mengukur orang dari mulutnya, dari raut mukanya. Tetapi Tuhan tahu kedalaman hati mereka, ya. Bukan berarti saya menebarkan yang jelek, tapi lebih kewaspada untuk kamu supaya tidak terlalu polos. Karena zaman sekarang orang-orang polos itu dimanfaatkan. Bahkan dicerita-ceritain, akhirnya kamu apa? Tekanan mental. Ujung-ujungnya kamu sakit. Nah, berikan perlindungan untuk dirimu. Bagaimana kamu bisa menjadi orang sukses kalau kamu sakit-sakitan? Berawal dulu dari mental yang kuat dan fisik yang sehat ya. Pasti kamu akan bisa menjadi orang. Tetapi kalau kamu sudah tekanan mental dari circle-mu, ya siap-siap saja hidupmu perlahan-lahan akan hancur. Itu kembali ke keputusanmu, karena semua yang akan terjadi, ya takdirmu yang tentukan adalah dirimu sendiri dari keputusanmu saat ini. Jadi bijaksanalah dalam menentukan sikap saat ini. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate untukmu. Dan kita lihat lagi koneksi dari inisial dan zodiak dari orang-orang yang hanya berpura-pura baik kepadamu. Saya mulai dulu dari inisial.
Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan A, O, P, C, K, G, O, D, M, U, J, W, R, H, dan S. Jadi untuk koneksi dari inisial di sini kamu terkoneksi dengan A, O, P, C, K, G, O, D, M, U, J, W, R, H, dan S ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak kita lihat. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Cancer, ada Capricorn, Virgo, ada juga Aries, Scorpio, ada Leo, ada bintang Pisces, Libra, dan ada bintang Aquarius. Jadi untuk koneksi zodiak orang-orang yang mungkin ya hanya berpura-pura baik ya, ataupun toksik ya, bahasa lebih halus ya, adalah kamu terkoneksi dengan Cancer, Capricorn, Virgo, Aries, Scorpio, Leo, Pisces, Libra, dan Aquarius ya. Jadi orang-orang ini yang menurut tarot ya terkoneksi dengan dirimu, yang memang mereka hanya berpura-pura untuk terlihat baik di hadapanmu, padahal sebenarnya dia tidak 100% tulus padamu. Seperti gitu ya. Jadi lebih waspada saja. Zaman sekarang ini zaman apa ya, kalau dibilang ya, orang itu kayak macam nggak lihat ke belakang, yang nggak tahu diri bahasanya gitu ya. Mungkin pernah kita bantu tapi malah mereka cerita-cerita, ataupun mungkin malah mereka menjatuhkan kita ya. Jadi sekarang tidak usah terlalu banyak berpikir kepada yang lain, fokus pada dirimu dulu ya. Selama kamu berbuat baik dan tidak merugikan orang lain, jalanlah sesuai dengan apa yang kamu inginkan, dan tidak perlu mengharapkan bantuan dari siapapun ya, karena sekarang hidup tambah susah ya. Jadi kamu harus bisa tegar berdiri di atas kakimu sendiri untuk bisa mandiri, dan yang paling utama adalah mental dan fisikmu harus sehat. Selebihnya kita serahkan kepada semesta ya. Ingat, kalaupun mungkin saya merasakan di sini energinya kamu banyak sakit hati terhadap orang-orang di sekeliling kamu, di mana kamu sudah baik kepada mereka tetapi mereka tidak membalas kebaikan kamu, malah menjahatimu. Jangan menangis, jangan marah, itu petunjuk bahwa itu loh orang jahat ya. Karena saya merasakan di sini energinya, walaupun saya sudah mau tutup readingan ya, tapi kok saya kayak macam ada yang ingin harus dikatakan ya untuk penguatan dirimu, dimana ingat kamu ke depan akan mendapatkan karma baik. Jadi jangan pernah takut berbuat baik. Toh kalaupun orang jahat sudah melakukan sesuatu kepada kita, kita ikhlaskan. Tetapi karena kamu sudah mendengar readingan ini, berarti semesta mau kasih sampaikan kepada kamu untuk bisa beri perlindungan, memberikan perlindungan dulu ya kepada dirimu sebelum membantu orang. Kita juga harus lihat ya, orang siapa yang harus kita bantu. Kalau macam contoh si pengemis ya, ataupun pasanganmu pemalas. Pengemis itu kan dalam tanda kutip pemalas ya, yang bukan cacat ya. Tapi kita memberdayakan, berarti kita yang salah. Pasanganmu santai-santai ya, ini apalagi kalau suami ya, itu kan dalam tanda kutip dia toksik untukmu karena kemalasannya. Nah ini kita harus tegas. Jangan memberdayakan. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya kamu yang makan hati. Kamu yang susah sendiri karena ketidaktegasanmu.
Nah itu ya. Jadi itu yang ingin semesta sampaikan kepadamu ya, semoga resonate dan bermanfaat, dan saya doakan semoga ke depan hidup kamu jauh lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih dan kelimpahan. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.